Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Alfareja dan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara menggunakan Excel basic ya teman-teman, basic Excel. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari skor kali frekuensi, X kurang min, X kurang min kuadrat, dan frekuensi kali X kurang min kuadrat. Dan di sini juga ada measure of central tendency yang terdiri dari min, median, dan mode. Dan ada juga measure of variability yang terdiri dari range, interquartile range, variance, and standard deviation. Dan saya juga akan membagikan cara mencari Q1 dan Q3. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus ada dulu datanya di sini teman-teman dan nah di sini saya sudah mempunyai data yaitu ada 65 data. Data-data ini yang 65 ini kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, teman-teman, seperti itu. Jadi yang pertama kita drag dulu dari atas sampai bawah. Kalau udah kita ke source and to small to largest. Kita pilih opsi yang kedua kita source. Seperti itu. Jadi ini udah tersortir ya teman-teman dari atas sampai bawah, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lanjut kita masuk ke skor yaitu X. Caranya gampang, teman-teman harus eh, copy si data-data yang ada di sini ke sini. Kita drag dulu, kita copy dulu, copy, terus kita di sini, tempel di sini first. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal dihilangkan si duplikatnya, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal ke data, terus klik ini, teman-teman. Remove duplicate. Terus kita pilih opsi yang kedua, remove duplicate. Oke, kita oke-oke aja di sini dan nah kalau udah kayak gini, supaya menggampangkan, kita blok aja di sini sampai sini. Kayak gini kita kosongkan satu di bawah untuk membuat jumlah dari data-data yang ada di atasnya gitu. Kita warnain aja di sini apa ya warna hijau. Terus kita di sini ketik sum. Nah kalau udah kita lanjut ke frekuensi. Untuk mencari frekuensi itu tuh gampang. Tinggal sama dengan teman-teman ketik kontif yang ini terus kita range-nya itu dari data tadi yang udah disortir kita drag aja dari atas sampai bawah. Kalau udah di drag, teman-teman tinggal ikutin si ininya teman-teman dalam kurungnya. Kalau di sini kan saya di sini titik koma ya teman-teman. Mungkin di laptop teman-teman koma juga atau titik koma juga gitu teman-teman. Kalau di sini saya titik koma, terus kriterianya itu skor teman-teman. Ini skor pertama kita baru tutup terus enter. Nah, muncul si frekuensinya itu satu kali. Artinya si 118 ini muncul satu kali dalam data di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita drag aja ke bawah. Ingat, si kursornya harus hitam seperti ini, teman-teman. Kita drag ke bawah. Frekuensinya ada, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Cara menjumlahkannya itu gampang. Teman-teman tinggal sama dengan ketik sum. Nah, klik. Dari atas sampai bawah kita drag. Kita blok. Kurung tutup. Terus enter. Dan hasilnya adalah 65. Adalah jumlah dari frekuensi ini dari atas, dari sini sampai sini. Itu hasilnya adalah 65 seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal drag ke kanan. Tuh, jadi kalau udah terisi, si tabel-tabel kosong ini nanti akan terisi juga di sini, teman-teman, otomatis. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke X kali F. X kali F nih adalah skor kali frekuensi. Teman-teman tinggal sama dengan chat ini kali itu tuh bintang dalam Excel terus kita klik frekuensi frekuensinya yang ini kita enter. Nah kalau udah kayak gini kita drag seperti biasa. Kalau udah kayak gini jadi kita harus mencari min terlebih dahulu di sini. Untuk mencari min itu gampang banget teman-teman, tinggal sama dengan si X kali F ini jumlahnya dibagi sama jumlah dari frekuensi. Ntar ini seperti ini kita
hapus dulu 0, di belakangnya. Seperti ini. Lanjut ke X kurang min. Untuk X kurang min, itu gampang teman-teman. Itu sama dengan dalam kurung X dikurang min. Kurung tutup. Nah, kalau udah kayak gini, jangan langsung di enter dulu ya teman-teman. Jadi, kita harus menambahkan dolar di antara si J-nya ini. Biar supaya si pas di drag ke bawah itu gak error. Kita enter. Kalau udah kayak gini, kita drag. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke X kurang min kuadrat. X kurang min kuadrat ini tinggal dikuadratin aja dengan ini kuadrat 2. Nah, kayak gini. Bentar. Kalau udah kayak gini, tinggal di drag ke bawah. Seperti itu. Kita lanjut ke F kali X kurang min kuadrat. Jadi sama dengan F dikali dalam kurung X min kuadrat. Perlu. Nah, ini kita hapus sampai 2 di belakang koma angkanya. Kita drag. Lanjut ke median. Nah, kalau median ini adalah eh, rumusnya adalah setengah kali F tambah satu. Rumusnya setengah 1/2 dikali mana kali? Nah, kurung buka F ditambah eh tambah satu kurung tutup. Terus kita tinggal pencet enter. Nah, 33. Nah, di sini muncul 33 itu bukan jawabannya, teman-teman. Jadi, kita harus mencari eh, data urutan yang ke-33. Sini kita lihat 33 itu adalah 137. Jadi di sini kita tinggal tulis 137. Seperti itu. Kita lanjut ke mode. Kalau mode ini adalah jumlah terbesar yang sering muncul, teman-teman, yaitu 12. Nah, kalau udah 12 ini, datanya adalah 132. Lalu tinggal teman-teman, 132, kita pencet ini, enter. Kita lanjut ke range. Nah, kalau range ini adalah selisih dari skor, teman-teman. Jadi terbesar dikurangi terkecil. Jadi, sama dengan, teman-teman tinggal tulis sama dengan, klik ini, kurangi, terus diklik ini, enter. Jadi hasilnya adalah 56. Kita lanjut ke sebelum lanjut ke interquartile range, kita harus mencari dulu Q1 dan Q3, teman-teman. Nah, kalau kita Q1 Q3 ini mirip sama median, cuman median itu 1/2. Kalau Q1 itu tuh 1/4. Kalau Q3 itu 3/4 di pembagiannya. Jadi tinggal diubah aja, teman-teman. Nah, sama kita copy dulu, kita paste di sini. Duanya kita ganti sama 3, sama 4, enter. Jadi 16,5. Nah, kalau ketiga ini 3/4, 3/4. Nah, kita enter aja. Nah, ada 16,5 sama 14,5. 49,5. Nah, kalau udah kayak gini sama ya teman-teman. Kayak median, ini 33, ini 16,5. Jadi kita harus mencari data yang berposisikan 16,5 sama 49,5. Caranya gampang teman-teman, tinggal sama dengan kurung buka. Kita cari 16 di sini. Nah, kan ini 0,5. Jadi teman-teman tinggal klik ini sama ini. Kalau udah kayak gini tinggal kurung tutup terus dibagi 2. Bentar. Lanjut ke ketiga, sama ya teman-teman caranya. Kita kotakkan. Kotakin dulu. Lanjut ke interquartile range. Nah, kalau interquartile range itu tuh selisih dari Q3 sama Q1. Jadi teman-teman tinggal dikurang aja. Sama dengan ini dikurang ini. Bentar. Jadi 18. Kalau udah ketemu interquartile range, kita lanjut ke varian. Teman-teman tinggal tulis sama dengan klik ini, terus dibagi kurung buka, ini kurang satu, kurung tutup. Bentar. Jadi seperti ini kita ini, nah jadi 166, 156,25.
Lanjut ke standard deviation. Nah, kalau standard deviation, akar dari varians, teman-teman. Sama dengan klik ini, pakai kuadrat, terus dalam kurung, 1/2, kurung tutup, enter. Nah, nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman lanjut pembuatan chart. Pembuatannya chartnya itu gampang banget, teman-teman. Tinggal drag dari skor ke frekuensi ini, terus klik kanan, cari di sini chart. Nah, ini. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana, aku pilih yang ini. Terus, terus oke. Nah, kita perkecil dulu. Udah deh. Jadi mungkin seperti itu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.